Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, wa kana rubbama naza'ahuma min qadamayhi wa huwa fi shalah, thumma istamarra fi salatihi. Terkadang beliau melepas sepasang sandal beliau dari kedua kaki beliau saat sedang salat, kemudian terus melanjutkan salatnya. Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan sandalnya ketika beliau sedang salat, yaitu ketika beliau mengetahui ada kotoran najis di kakinya atau di sandalnya, sehingga beliau melepaskannya. Ini juga yang harusnya kita lakukan kalau kita mengetahui ada kotoran najis di sandal kita ketika kita sedang sholat. Kalau kita tahu hal tersebut, maka kita lepaskan sandalnya dan kita tetap meneruskan sholat. Ustadz, di awal sholat berarti sholat dalam keadaan ada najis. Apakah sholatnya sah? Kita katakan tetap sah. Karena apa? Karena tidak tahu kalau ada najis. Dalilnya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak tahu ketika sholat dan ada najis di tubuh kita, kita tahunya setelah kita sholat, maka kita katakan sholat kita sah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu, dan itu uzur. Kalau kita sudah tahu dari awal, tapi kita tetap sholat dengan sesuatu yang najis tersebut, maka sholat kita batal. Dalilnya adalah hadis ini yang akan kita baca. Ustadz, bagaimana kalau kita tidak tahu, lupa belum wudu? Kalau tadi masalah najis, kalau lupa belum wudu bagaimana Ustadz? Dan sholat kita sudah selesai, ternyata kita baru ingat bahwa kita belum wudu. Kita katakan sholatnya tidak sah, karena wudu adalah syarat sahnya sholat, dan kita belum melakukannya. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan masalah itu, sehingga hukum asalnya orang yang sholat tidak memenuhi syarat sahnya, maka sholatnya batal, ya, nggak sah sama sekali. Kadang ada orang dia junub, tapi dia lupa, akhirnya wudu saja, ya, karena mungkin junubnya sudah lama, bangun dari tidurnya, dia hanya wudu saja, kemudian berangkat sholat. Berangkat sholat, setelah sholat dia baru ingat, ternyata saya junub, saya belum mandi. Kita katakan sholatnya harus diulang, karena dia sholat dalam keadaan belum memenuhi syarat sah sholat, dan tidak ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Berbeda dengan masalah najis, ya. Ada dalil yang membolehkan ketika kita tidak tahu. Hadisnya ini, ya, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami. Falamma kana fi ba'di salatihi khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasari. Ketika di tengah salat, beliau melepas kedua sandal beliau, lalu meletakkannya di sebelah kiri beliau. Falamma ra'an nasu dzalik khala'u ni'alihim. Ketika orang-orang atau makmumnya beliau melihat apa yang dilakukan oleh beliau tersebut, ya, mereka pun melepas sandal-sandal mereka. Lihat bagaimana para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika di dalam sholat Rasulullah melepaskan sandalnya, para sahabat langsung melepaskan semuanya, ya. Inilah semangat mereka dalam mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai salat, falamma qada salatahu qala ma balukum alqaitum ni'alakum. Begitu selesai salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian
melepaskan sandal-sandal kalian. Qalu ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Para sahabat menjawab, kami lihat engkau melepas sepasang sandal engkau, maka kami pun ikut melepas sandal-sandal kami. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadara atau qala adha wa fi riwayatin khabatha. Sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku seraya mengabarkan bahwa di sandalku itu ada kotoran atau sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang menjijikkan. Maksudnya adalah najis ya. Makanya aku melepaskannya. Ini menunjukkan bahwa asalnya Rasulullah tidak tahu. Dan ada najis di sandal beliau. Berarti ada sebagian sholat beliau yang dilakukan oleh beliau dalam keadaan beliau ada najisnya. Tapi karena tidak tahu, hal tersebut menjadi tidak masalah. Karena buktinya apa? Buktinya beliau tetap meneruskannya dan menganggap sebagian sholat tersebut tetap sah. Ini menunjukkan kalau kita sholat dalam keadaan ada najis di tubuh kita dan kita tidak tahu, maka sholat kita tetap sah. Ustaz, bagaimana kalau keadaannya setelah sholat kita baru tahu ada najis? Misalnya kita lihat ada darah dan darahnya lumayan banyak. Kemudian kita menunda waktu untuk mengganti pakaian kita. Karena kita tunda akhirnya lupa. Lupa di sholat berikutnya kita masih pakai pakaian itu. Kemudian ingatnya setelah sholat lagi. Bagaimana hukum sholat yang kedua ini? Bagaimana hukumnya? Kita katakan tetap sah. Karena dia lupa. Dan dia merasa sholat dalam keadaan suci. Dia tidak ingat. Ini uzur juga ya. Dan seperti itulah manusia ya. Banyak lupa ya. Sehingga itu bisa menjadi uzur. Fa'alqaitum fa'idha ja'a ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'layh. Fa'in ra'a fiha qadara atau qala adha wa fi riwayatil ukhra khabatha falyamsahhuma wal yusalli fihima. Maka apabila salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka lihatlah dua sandalnya. Lihatlah sandalnya. Ini di zaman dulu memang pelataran atau lantai masjid ya tidak seperti sekarang ya, masih berlantaikan tanah. Sehingga biasa orang masuk masjid dalam keadaan memakai sandal. Jangan diterapkan di zaman ini di masjid-masjid yang sudah suci, masjid-masjid yang sudah bersih ya. Kalau sampai sandal masuk masjid ya, maka akan sangat kotor dan akan sangat memberatkan orang yang membersihkan masjid. Makanya dalam memahami hadis ya, kita harus memahami bagaimana keadaan di zaman hadis tersebut diucapkan, di zaman hadis tersebut datang. Kita harus tahu keadaan itu. Jangan sampai kita menerapkan dengan keadaan yang berbeda. Kalau keadaannya sudah berbeda, maka lain prakteknya sesuai dengan maslahat yang ada. Apabila salah seorang dari kalian pergi ke masjid, maka lihatlah sandalnya. Apabila di dalam sandal tersebut atau di sisi sandal tersebut atau di luarnya ada kotoran, ada sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang mengganggu, yang intinya najis, maka harusnya dia mengusapnya, menghilangkannya maksudnya. Apabila sudah hilang, wal yusalli fihima, dan salatlah dengan memakainya. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita salat ya, misalnya kita salat Aid di luar, maka lihat sandalnya dahulu ya, diperiksa apakah ada kotorannya ataukah tidak. Kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang najis. Kalau hanya kotoran tanah ya, tanah liat misalnya, maka ini bukan kotoran yang mengganggu sahnya salat. Selama kotorannya kotoran yang tidak mengganggu sahnya salat, maka tetap digunakan. Terapkan sunnah ini ya. Dan tidak selamanya seperti itu ya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Karena Rasulullah juga demikiannya. Kadang melepaskan sandalnya, kadang menggunakannya. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi